Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Jumpa lagi dengan saya Alif Syekhur Rahman. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas materi SKI kelas 7 Madrasah Tsanawiyah. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam atau sebelum hijrah. Kita tahu hijrah merupakan salah satu fase penting dalam perkembangan dakwah Islam. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana atau apa makna dari hijrah itu dan bagaimana peristiwa hijrah itu terjadi, kita akan bahas bersama-sama pada pertemuan kali ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian hijrah. Apa pengertian dari hijrah? Secara bahasa, hijrah artinya meninggalkan, menjauhkan diri atau berpindah tempat. Sedangkan secara istilah dalam konteks sejarah, hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat dari Makkah ke Madinah dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah berupa akidah dan syariat Islam. Secara garis besar, hijrah Nabi Muhammad bisa dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah. Hijrah makaniyah ini artinya adalah hijrah tempat. Umat Islam pernah memiliki 3 tujuan hijrah. Yang pertama, hijrah ke Habasyah. Ini pernah dilakukan oleh para sahabat atas perintah Nabi Muhammad. Yang kedua adalah hijrah ke Taif. Nabi Muhammad pernah merencanakan untuk hijrah ke Taif. Namun, sambutan masyarakat Taif tidak begitu baik sehingga hijrah ke Taif tidak terjadi lagi. Yang ketiga adalah hijrah ke Madinah. Ini adalah hijrah yang kemudian berhasil, bahkan sampai Nabi Muhammad membawa perkembangan Islam di Madinah. Sedangkan hijrah secara maknawiyah terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah, yang merupakan hijrah secara keyakinan dari kekufuran atau kemusyrikan menjadi keimanan kepada Allah. Yang kedua adalah hijrah fikriyah, yang merupakan hijrah pemikiran dari pemikiran yang tidak islami menjadi pemikiran yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga adalah hijrah syu'uriyah, bisa diartikan sebagai hijrah kesenangan, hijrah dari terpengaruh kesenangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang terakhir adalah hijrah sulukiyah atau hijrah tingkah laku atau kepribadian, berubah dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah setidaknya memiliki 4 faktor yang mendorong kenapa Madinah dipilih menjadi tujuan hijrah. Yang pertama adalah Madinah atau Yasrib adalah tempat yang relatif dekat dengan Makkah. Yang kedua, Nabi Muhammad memiliki hubungan yang baik dengan kota tersebut. Kakek Nabi Muhammad memiliki istri orang Yasrib dan juga ayahanda Nabi Muhammad meninggal dan dimakamkan di kota tersebut. Faktor yang ketiga adalah penduduk Yasrib sudah dikenal memiliki kelembutan budi pekerti dan sifat yang baik. Dan terakhir, hijrah ke Yasrib merupakan keharusan dan juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana proses terjadinya hijrah? Mari kita simak penjelasan berikut. Semua berawal ketika tokoh dan masyarakat kafir Quraisy mendengar keinginan dan persiapan Nabi Muhammad akan pergi meninggalkan kota Makkah menuju kota Yasrib. Mereka melakukan pertemuan di Darun Nadwah. Pertemuan tersebut terjadi pada hari Kamis 26 Safar, tahun ke-14 kenabian, bertepatan pada tanggal 12 September tahun 622 Masehi. Pertemuan itu dihadiri oleh seluruh pemuka suku Quraisy. Pertemuan tersebut bertujuan antara lain mengatur strategi, menghalangi, atau bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Hal ini membuat Nabi segera memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Yasrib. Pada awalnya mereka memutuskan untuk membiarkan Nabi hijrah ke Madinah, tapi keputusan ini tidak akan dapat memecahkan masalah, karena kepergian Nabi Muhammad dari Mekah boleh jadi akan menyiapkan kubu Yasrib untuk memerangi mereka. Jika mereka memilih yang kedua, yaitu memenjarakannya, akan memicu umat Islam untuk membebaskannya.
Maka mereka memutuskan untuk menghilangkan nyawa Nabi Muhammad. Selanjutnya mereka memutuskan agar setiap suku mengirimkan pemuda yang kekar untuk mengepung rumah Nabi Muhammad. Hal ini dilakukan agar Nabi Muhammad tidak bisa lolos, dan juga ketika Bani Abdi Manaf menuntut balas, maka seluruh suku bisa mempertanggungjawabkan bersama. Pada malam hari menjelang hijrah, orang-orang yang terpilih dari kaum kafir Quraisy sudah mengepung rumah Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad di dalam rumah sudah menyiapkan siasat. Nabi Muhammad mengutus Ali bin Abi Thalib untuk berbaring di tempat tidur Rasulullah, agar orang-orang kafir mengira Nabi Muhammad masih berada di dalam rumah. Setelah para kafir Quraisy lengah dan atas pertolongannya Allah, Nabi Muhammad akhirnya bisa lolos keluar dari rumah beliau dan menuju rumah Abu Bakar untuk melakukan perjalanan menuju Madinah. Tidak beberapa lama kemudian para Algojo tersadar dan mereka tidak sabar untuk segera masuk ke rumah Nabi Muhammad. Tetapi mereka begitu kaget ketika melihat yang berbaring di tempat tidur Rasulullah ternyata adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka kemudian menyadari bahwa Nabi Muhammad sudah berhasil keluar dari rumah. Selanjutnya mereka berusaha untuk membuntuti, mengejar Nabi Muhammad. Mereka sampai dalam sebuah gua yang memperkirakan bahwa Nabi Muhammad bersembunyi di gua tersebut. Dan benar, Nabi Muhammad bersama sahabat terdekatnya Abu Bakar sedang bersembunyi di gua tersebut. Tetapi atas pertolongannya Allah, di mulut gua ada sarang laba-laba dan juga ada burung merpati yang bersarang di situ. Sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak masuk ke dalam gua, karena logika mereka berpikir bahwa tidak mungkin ada orang yang bersembunyi di dalam gua tersebut. Setelah bersembunyi di Gua Sur kurang lebih selama 3 hari, Nabi Muhammad beserta Abu Bakar melanjutkan perjalanan ke Madinah. Dalam perjalanannya, ada salah seorang kafir Quraisy yang berhasil membunuh Nabi Muhammad, yaitu Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Tetapi dalam perjalanan dia tidak berhasil untuk membunuh Nabi Muhammad, bahkan dia terkapar dan akhirnya dia masuk Islam. Rintangan dari Suraqah bin Malik pun bisa terlewati dengan baik. Selanjutnya Nabi Muhammad singgah di sebuah desa yang bernama Desa Quba. Di sanalah kemudian Nabi Muhammad mendirikan masjid yang pertama kali yang dinamakan dengan Masjid Quba, yang bertepatan dengan turunnya perintah untuk melaksanakan sholat Jumat. Di Quba, Nabi singgah beberapa hari sambil menunggu kedatangan Ali bin Abi Thalib dari Makkah. Dan Nabi kemudian melanjutkan perjalanannya menuju kota Madinah. Di Madinah, orang-orang sangat tidak sabar menunggu kehadiran Nabi Muhammad. Dengan sangat gegap gempita, mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan rebana dan senandung Tola al-Badru alaina. Demikian tadi pembahasan singkat kita tentang materi hijrah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Saya Ali Syekhur Rahman undur diri. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.